Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel IDM Ilmu Pengetahuan Umum. Siapa di sini yang suka sekali dengan merokok? Bagaimana merokok bisa memengaruhi penyakit stroke? Anda mungkin sudah tahu jika kebiasaan merokok dapat merusak tubuh. Kebiasaan ini bukan hanya memengaruhi jantung, tetapi juga organ tubuh lain, termasuk otak. Bahkan, merokok erat kaitannya dengan salah satu penyakit saraf yang umum, yaitu stroke. Lantas, apa hubungan antara merokok dan stroke? Apa sih stroke itu? Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika suplai darah ke bagian otak tertentu menjadi terganggu atau berkurang. Ini biasanya terjadi karena ada gumpalan darah atau plak yang menyumbat pembuluh darah ke otak atau adanya pembuluh darah di otak yang pecah. Akibatnya, otak tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup sehingga sel-sel otak mulai mati dalam hitungan menit. Adakah hubungan antara merokok dan stroke? Ya jelas ada dong, karena merokok memiliki hubungan yang sangat erat dengan risiko stroke. Kebiasaan ini disebut dapat meningkatkan risiko stroke hingga 2 kali lipat dengan menaikkan tekanan darah dan mengurangi oksigen di darah. Selain itu, merokok juga dapat membuat darah lebih kental sehingga meningkatkan risiko pembentukan gumpalan darah yang bisa menjadi penyebab stroke. Stroke Association menyebut, semakin banyak Anda merokok, risiko terkena stroke semakin tinggi. Jika Anda merokok 20 batang sehari, Anda 6 kali lebih mungkin terkena stroke daripada bukan perokok. Lalu, bagaimana jika sudah terkena stroke dan masih merokok? Bila Anda sudah pernah terkena stroke, termasuk stroke ringan, Anda lebih mungkin mengalami jenis stroke lainnya bila masih merokok. Bahkan, melanjutkan merokok setelah terkena stroke membuat seseorang 2 kali lebih mungkin untuk mati akibat stroke itu sendiri atau karena serangan jantung. Resiko yang sama pun bisa terjadi bila Anda mengalami silent stroke yang terjadi ketika Anda mengalami stroke tanpa Anda sadari. Oleh karena itu, berhenti merokok merupakan salah satu cara untuk memutus hubungan antara stroke dan kebiasaan ini. Lalu, bagaimana merokok dapat menyebabkan stroke? Kok bisa sih? Karena asap rokok mengandung sekitar 4.000 zat kimia berbahaya. Ini termasuk karbon monoksida, arsenik, dan sianida. Ketika dihisap, zat-zat kimia dari asap ini masuk ke paru-paru dan kemudian ditransfer ke dalam aliran darah. Darah yang mengandung zat kimia tersebut kemudian mengalir ke seluruh tubuh, mengubah dan merusak sel-selnya, serta memengaruhi cara kerja tubuh Anda. Perubahan inilah yang kemudian dapat meningkatkan resiko stroke. Adapun perubahan pada tubuh akibat asap rokok bisa terjadi dalam berbagai cara. Berikut adalah kondisi yang dapat terjadi pada tubuh Anda jika merokok. Pertama, menurunkan kadar kolesterol baik dan menaikkan kolesterol jahat yang bisa memicu plak di pembuluh darah. Kedua, karbon monoksida dari asap rokok dapat menurunkan kadar oksigen dalam darah. 3. Nikotin dalam rokok menyebabkan detak jantung meningkat. 4. Memicu fibrilasi atrium jantung. 5. Membuat trombosit, yaitu salah satu jenis sel darah lebih mungkin untuk bersatu sehingga meningkatkan resiko terjadinya gumpalan darah. Bila hal ini terjadi pada pembuluh darah yang menuju otak, aliran darah ke organ vital tersebut menjadi terhambat dan stroke bisa terjadi. Meski tak merokok, perokok pasif juga berisiko tinggi terkena stroke dibandingkan mereka yang tidak. CDC menyebut menghisap asap rokok dari perokok dapat meningkatkan risiko penyakit jantung sebesar 25-30% dan stroke hingga 20-30%. Kasus kematian akibat merokok pasif pun cukup tinggi per tahunnya. Adapun anak-anak disebut lebih rentan menjadi perokok pasif karena paparan asap rokok dari anggota keluarga di sekitarnya. Bahkan, anak-anak lebih berisiko mengalami masalah pernapasan dan kematian akibat paparan asap rokok. Pasalnya, sistem pernapasan anak belum sempurna dan kekebalan tubuhnya cenderung lemah. Nah, itu tadi sekilas tentang bahaya merokok bagi kesehatan yang bisa menyebabkan stroke. Buat kalian yang mau request informasi menarik lainnya, bisa komen di bawah ya. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.